ini atau masih ketua kasih siapa? Antara. Lebih baik Anda silakan dipimpin untuk berdoa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Coba Anissa, kata Ibu. Kalian Hari Bang. Sabrina, tadi Ibu. Berarti tadi semua lagi ya. Dapat dilihat itu tulisannya apa? BPT? Teks observasi. Teks observasi. Sebelum kita membahas mengenai materi pada hari ini, tentunya kalau materi dari pertemuan kemarinnya sudah dibahas namanya apa? Teks deskripsi. Maksudnya deskripsi itu apa? Teks yang menggambarkan sesuatu secara Sistematis. secara rinci, sesuatu secara rinci. Berarti masih ingat ya? Nah kemarin untuk strukturnya ada apa saja? Yang pertama judul, yang kedua ada ingat? Identifikasi. Terus Diskusi. Terus buat. nah, hari ini yang berangkat ke sekolah jalan kaki siapa? Saya dulu. Si Vanessa. Yang lainnya ada apa? Dia teman tua ya? Jemput Ibu. Silakan. Oke, Sifat tadi kan berangkat ke sekolah jalan kaki. Kira-kira waktu Sifat perjalanan ada nggak hal yang diamati? Ada di pantai dia. Bukan apa? Oh ya, makan orang-orang ya, di lokasi. Sebenarnya apa aja yang bisa? Ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan, cuacanya. Itu sebenarnya Sifat sudah melakukan observasi, yaitu mengamati sekitar. Nah, itu dinamakan dengan observasi. Jadi, kata kuncinya tes observasi itu adalah Pengamatan Ibu. Suatu objek bukan Bu. nah, Jadi pengamatan suatu objek. benar-benar. Jadi, kita langsung tidak bisa dulu. Dari pengertian bisa dibaca Sabrina. Berbaca tidak? Berbaca. Tes observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi tentunya teks observasi dan observasi itu ada perbedaan ya. Kita bahas di observasi dulu. Nah kalau untuk observasi itu adalah proses pengamatannya. Nah mau dicatat anak supaya nanti kita lupa bisa dibaca. Nah, kemudian untuk tes observasi
itu adalah tes hasil dari proses pengamatan. Dan anak-anak perlu diketahui bahwasanya teks deskripsi dan teks observasi memiliki kesamaan. Kesamaannya dia sama-sama mendeskripsikan, sama-sama mendeskripsikan. Nah, contohnya dia kan Siva berangkat jalan kaki ini, dia melihat sekitarnya. Nah, itu dia ketika dia menuliskan teks observasi, itu tuh dia mendeskripsikan di sana ada apa saja, dia melihat apa saja, dan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk bedanya, teks deskripsi ini dia bahasanya lebih sederhana, dan tentunya ini tidak mencampurkan ilmiah. Nah, kalau untuk teks observasi dia bahasanya lebih ilmiah. Bahasa yang normal ya, bukan bahasa yang normal. Kalau bisa teks deskripsi ini, misal akan punya kucing dari rumah. Namanya siapa? Buaya. Punyanya buaya kata Siva. Siva pernah main ke rumah tak? Buaya. Oh, seru juga ya. Ada 3 di buaya. Bagaimana pernah bawa kucingnya? Namanya Molly, Bu. Molly. Oke. Anda punya kucing, namanya Molly. Kalau buayanya katanya namanya Ciki. Ciki. Oh, bagus juga ya namanya ya. Ini golong nih. Oke, kucing Molly. Kalau untuk tes deskripsi ini biasanya dia lebih kepada secara detail. Ya hanya kucingnya apa saja yang dideskripsikan. Gak usah kucing tetangga juga tiba-tiba dideskripsikan itu enggak ya. Dia hanya kucing yang memang apa terlihat. Misal Molly kan seperti yang kalian dari dulunya berwarna apa, terus kemudian dia itu biasanya tidur jam berapa, atau mungkin antar bermain sama si Molly ini biasanya berapa jam, seperti itu. Nah, berbeda jika teks observasi, misal dia ingin mengamati mengenai kucing di komplek di kampung misalnya, di kampung Durian. Nah, dia mencari tahu kucing di kampung Durian itu ada berapa jumlahnya. Kemudian biasanya seringnya dia berkumpul di mana. Nah, tapi dia tidak bisa didiskusikan dengan bahasa yang misalnya bahasa yang tidak baku gitu. Bahasa kan kalau ini lebih kepada apa yang kita rasakan seperti itu. Nah, ada pun tujuan dari teks observasi adalah sebenarnya sempat. Tujuan dari teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang diberikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai soal dan substansi kehidupan orang cuaca. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika kita membaca teks observasi kita bisa menguasai. Jadi kita tahu oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Itu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai sebuah pada kehidupan ada membaca. Nah, ada juga ciri-cirinya bisa disebutkan Sabrina. Untuk ciri saya itu Yang pertama, bersifat objektif. objektif ya. Kedua, berdasarkan fakta. Lalu khusus atau spesifik. Lengkap. Menarik. Dan mudah dimengerti. Karena kan untuk teks observasi itu kan tidak hanya orang-orang ilmuwan ya yang menulis yang membaca bukunya, tapi juga anak-anak muda pada usia segitu juga dia membaca teks observasi supaya memudahkan semua kalangan membaca. Makanya dia harus ini tadi pemandu itu mudah dimengerti.
subjektif. Misalnya itu boleh sebenarnya kuncinya. Kan itu ada sudut pandang angka saja. Mungkin kalau sudut pandang sifat, kuncinya si angka itu kayak buaya. Makanya saya bilang tadi ternyata buaya di rumahnya tahu. Enggak ibu, mau coba itu betul. Sama juga ya. Beda. Beda lah. Oke. Kita lihat di buaya ada. Ada yang dalam ya, ada yang dalam aja ya. Enggak biasa kalau ya. Nah, ada juga nih struktur tes laporan hasil observasi. Sebenarnya struktur juga jauh beda dari deskripsi, makanya mengkaitkan kedua materi ini. Tuh, strukturnya bisa dibacakan sifat. Bagian yang memberikan pertama dalam proses observasi judulnya harus singkat, jelas dan mencerminkan siapa yang laporan hasil observasi kedua maupun diri teman sekolah. Ya, jadi ini merupakan bagian yang menunjukkan kalau kita mengambil laporan hasil observasi. Jadi ketika kita ingin membaca laporan observasi itu kita melihat judulnya, karena kan ketika kita ingin membacakan kita biasanya ingin cari tahu yang mana yang apa. Jadi kita ingin cari tahu mengenai dunia laut gitu. Nah, jadi itu ada penjelasan. Jadi itu menggambarkan isi dari laporan observasi. Dan juga ada klasifikasi. Jika di teks deskripsi ada identifikasi, maka di teks observasi ada klasifikasi. Klasifikasi. Jadi itu menjadikan gambaran umum atau pengenalan awal tentang objek yang diamati. Nah, biasanya mencapai definisi objek, jenis atau klasifikasi objek. Nah, misal kita mau mengamati sekolah kan misal sekolah adalah tempat untuk ilmu seperti itu. Contohnya ada. Itu merupakan hubungan manufaktural yang dimiliki tempat kota. Hubungan ini termasuk dalam kelompok biopita dan tidak memiliki akar sendiri. Itu kan ada definisi di situ. Contohnya definisi. Ini ada. Deskripsi berisi upaya mengenai ciri-ciri telah memproduksi habitat, manfaat dan dampak spesifik lain dari objek yang diamati. Bagian ini tulisnya terdiri dari beberapa paragraf tergantung kompleksitas objeknya. Contohnya bisa dibaca. Contoh dari observasi umum memiliki struktur kecil dan berwajah hijau, keduanya tipis dan terbatas. Hijau, daunnya tipis dan spiral. Lumutnya sering tumbuh menempel di tembok atau batang. Pohonnya lembab. Selain menjaga kelembapan tanah, selain menjaga kelembapan tanah, lumut juga berperan sebagai indikator kualitas udara. Dan jadi ketika kita membaca teks observasi, terus kemudian kita nggak tahu sih, jadi manfaat dari baca observasi kita jadi mengenai banyak hal gitu. Terus salah satu contohnya, ternyata lumut itu tuh punya manfaat, yaitu manfaatnya sebagai indikator kualitas udara. Beda-beda ada pendukung. Bagian ini berisi laporan atau kesimpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Pendukung dapat diberikan dasar, indikasi dari hasil pengamatan serta saran ketika harus dilakukan. Nanti ini boleh disampaikan dan boleh tidak berpengaruh di sini. Kemudian ada contohnya dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa lumut memiliki kemampuan beradaptasi tinggi di lembab dan berkontribusi dalam menjaga ekosistem. Oleh karena itu, menjaga habitat yang dapat membantu kesimpulan lumut. Ada kalimat mengajar untuk menjaga ya situ. Itu masuk tadi kesimpulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup.
nanya ya, berarti berapa lama? Dari buku ditanya. Dan itu ada salah satu contoh teks. Bisa kalian analis ya, kira-kira pada teks observasi ini kan ada bagian-bagian dari strukturnya, dari judulnya. Itu yang paling atas ya, mana itu. Jadi untuk klasifikasinya, untuk klasifikasinya, oh iya, deskripsi. Kalau itu mengenai dari data yang itu disebutkan semua ciri-cirinya atau hal-hal yang mencantumkan dari pemahaman itu apa? Karena itu ada kesimpulan. Kesimpulannya biasanya ditulis dari sudut pandang psikologis, terus observasi. Oke. Jadi kita sudah cukup memahami ya, karena sudah mulai. Ini mau kita catat supaya kita itu sudah apa? Karena mungkin untuk pertemuan ini oh ya sebelum penutupan mungkin Ibu mau minta satu anak untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang kalian ini. Oke, satu anak mungkin bisa. Kalau lagi bersama teman ini. Jadi pertemuannya observasi kemudian beberapa struktur Ini apa observasi apa? Ini apa deskripsi? sama. Yang pertama itu judul, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi, lalu terakhir kesimpulan. Ada juga ciri-cirinya yaitu objektif, berdasarkan fakta, khusus atau spesifik, lengkap, dan mudah dimengerti. Baik. Jadi kita sabar lagi ya untuk memberitahu perbedaan dari teks observasi dan deskripsi. Mungkin boleh sempat dijelaskan. Jadi kalau teks deskripsi itu dia lebih bersifat subjektif dulu, karena memang ada pendapat dari institusinya yang masuk dalam teks itu. Kemudian kalau teks observasi yang membedakannya adalah teks observasi itu dia bersifat objektif dan harus ada sumber ilmiahnya untuk menjelaskan objek yang jelas dalam teks tersebut. Kita beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih karena sudah berpartisipasi pada pembelajaran ini. Tentunya bisa berterima kasih. Berharap pembelajaran ini tidak cuma sampai di sini, tapi tetap nanti bisa bermanfaat ketika nanti anak-anak bisa mencari adik dan mamanya yang berjalan pagi itu bisa berbagi. Baik, tutup ya. Tadi ketua kelasnya siapa? Sabrina. Bisa duduk Sabrina. Terima kasih anak-anak atas bukunya luar biasa ini. Ibarat semangat itu bersama ya untuk maksudnya. Tugas nanti Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita ya, dikirimkan. Dan untuk deadline pengumumannya juga dibuka lagi. Panduan observasi 2, tampilan menjelaskan. Nama calon guru Yola Anissa Dewi, NIM 231304155, tanggal 10 Oktober 2025, waktu 14.40 WIB. Topik teks laporan hasil observasi semester ganjil, pengajaran bahasa Indonesia kelas 8.
Guru sudah menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka dari itu guru tidak menggunakan kalimat yang berlebihan. Kemudian guru juga sudah menghindari penggunaan kata-kata yang mengagumkan dan berlebihan. Guru sudah baik dalam memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Guru juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dan penjelasan itu. Guru sudah memberikan contoh sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Guru juga memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Kemudian, guru juga sudah memberikan penekanan yang berbeda pada setiap mimik, isyarat, ataupun gerakan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, guru memberikan tekanan juga dengan menggunakan gambar-gambar dan juga salibia pada benda sebenarnya. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Lalu, guru juga menggunakan balikan untuk menyelesaikan atau menyesuaikan ketepatan dan mengubah maksud dari penjelasan itu. Pengamat Siva Anissa Sekian, terima kasih.